Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Itu adalah statement atau pernyataan yang pernah gue denger bahkan daripada seorang mantan wakil presiden. Karena apa? Itu adalah sebuah provokasi. Kok bisa sih Pak? Kok bisa? Setahu saya nih di ajaran agama saya nggak ada yang seperti Bapak bilang. Yang ada Yesus mengajarkan dia mati untuk menembus dosa umat manusia. Nggak ada tuh yang seperti Bapak bilang. Nggak ada. Wih, provokasi yang sangat luar biasa dan sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kala melakukan provokasi ini di atas mimbar. Bapak, saran saya kalau nggak tahu ajaran agama lain, khususnya Kristen, mending nggak usah dibahas, Pak. Udahlah, Pak. Bapak diem aja menikmati masa tua, pundi-pundi uang yang sudah ada di kantong Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang respon Jokowi ya. Wow, bukan respon Jokowi ya kan. Tentang apa bang ya, sampai lupa saya ya. Tentang apa tadi ya? Oke, tentang si Chaplin ya. Si Chaplin lagi nih, yang akhirnya kena batunya. Maksudnya gimana bang? Ya jadi begini ya. Jadi si Chaplin ini nggak paham agama sendiri. Saya yakin itu cuma ya apa namanya, permukaannya sajalah dia paham tentang agama ini ya kan. Dia malah mengomentari agama orang lain. Agamanya sendiri aja mungkin dia kurang begitu paham betul. Dia malah ngomentarin agama orang lain tentang jihad. Aduh, akhirnya si Chaplin yang suka bikin onar tersebut dirujak netizen ya, yang berlatar belakang umat Kristiani. Pasalnya bacotan si Chaplin tersebut ya, yang sok tahu itu dianggap ngawur tentang agama yang mereka yakini. Terutama bab jihad. Kapok kau Blin ya. Makanya jangan sok tahu kau. Udah ngomong belepotan, omonganmu ngawur semua. Ya, saya berharap nih kalau perlu si Chaplin ini harus dilaporkan ini ya ke pihak kepolisian sebagai penyebar hoax ya. Sebagai pengadu domba antar umat beragama ya kan, atau penista agama gitu, biar kapok tuh abang Ki yang satu ini, biar nggak asal jeplak aja, nggak asal bacot. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Umat Kristen menganggap mati dan mematikan itu syahid. Gue sebagai orang Katolik ingin menyampaikan ini pada lu. So let's clear the noise. Apa yang disampaikan oleh seorang Yusuf Kala di dalam video tadi, di mana dia berdiri depan mimbar di dalam masjid, ceramah, bicara gitu ya, yang mana dia bicara masalah pertikaian antar kelompok agama, itu disebabkan karena masing-masing daripada umat Islam, umat Kristen itu sama-sama berpikir bahwa mati dan mematikan itu syahid. Itu adalah statement atau pernyataan yang pernah gue denger bahkan daripada seorang mantan wakil presiden.
Karena apa? Itu adalah sebuah provokasi. Harusnya, kalau misalnya dia adalah orang yang paham dan berpendidikan, dia nggak akan pernah ngomong seperti itu. Dan orang yang memiliki intensi yang baik, dia nggak akan ngomongin seperti itu. Kalau memang tujuannya mempersatukan umat beragama dan tidak memperkeruh suasana, dia akan ngomong, mari kita saling mengasihi, menyayangi, dan jangan menjadikan perbedaan ini sebagai satu apalah ya. Bisa kan ngarang kata-kata yang baik dikit gitu dibandingkan ngomongin kayak gitu. Dan gue lurusin ya, kami nih ya, orang Kristen bahkan dikasih 10 perintah Allah. Jangan membunuh salah satunya. Dan dulu ngomong bahwa mati dan mematikan itu syahid. Gak ada istilahnya. Dilarang dilarang. Lagian ya Alkitab kami itu menuliskan bahwa bagaimana kami harus terus saling mengasihi. Bahkan di dalam Alkitab dituliskan. Kalau misalnya engkau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan kalau lagi punya. Kalau kau dipotong tangan kirimu, kasih kau punya tangan kanan lagi. Bahkan diajarkan di sana untuk tidak membalas perbuatan buruk. Jadi kalau kau bilang nih ya, Yusuf Kala ya, kau ngomong bahwa orang Kristen bilang mati dan mematikan itu syahid, kau dapat karangan dari mana ya? Harusnya makin hari makin sadar Pak, usia itu semakin dekat kepada Tuhan. Jadi marilah kita berbuat baik, jangan berbuat yang aneh-aneh. Semakin banyak kita memupuk pahala di dalam kehidupan ini, semakin dekat itu ya, surga kepada kita. Udah, the rest judge for yourself, don't get lost in the fucking noise. Waduh, Mbak Sylvia Tan ya, saudara kita sebangsa dan setanah air ya, seorang ternak Mulyono yang mukim di Bali ya. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng. Pernyataannya 3 menit lebih sedikit gitu ya, dan tidak perlu saya komentari panjang-panjang, mengingat saya bukan penganut agama Kristiani, jadi saya nggak paham ya toh. Yang penting saya percaya aja nih sama saudara-saudara kita yang berlatar belakang berkeyakinan Kristiani tentang apa yang disampaikan oleh si Chaplin tersebut. Nah, salah satunya adalah Mbak Sylvia Tan barusan. Gimana menurut teman-teman? Aduh, Chaplin ngawur aja kau itu. Lanjut. Mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Aman ya. Buat Bapak Yusuf Kala, Bapak kenapa sih dari kemarin bikin pernyataan yang panas terus? Awalnya tentang BBM lah, ijazah Pak Jokowi. Mungkin karena rakyat nggak kepancing, sekarang Bapak ngomongin soal agama. Kok bisa sih Pak? Kok bisa? Setahu saya nih, di ajaran agama saya nggak ada yang seperti Bapak bilang. Yang ada, Yesus mengajarkan dia mati untuk menembus dosa umat manusia. Nggak ada tuh yang seperti Bapak bilang. Nggak ada. Maksudnya, saya ini sebagai seorang stand up comedian aja, tidak sepintar Bapak. Kami di stand up itu tidak bisa tuh ngomongin agama lain tuh. Kalaupun mau ngomongin agama sendiri, dan itu pun kalau punya keresahan Pak. Nggak sembarang ngomong kayak Bapak gitu loh, yang lebih pintar. Please lah Pak, tolong dikurang-kurangin yang kayak gini-gini Pak. Bukan apa-apa gitu. Cukup Poso dan Ambon yang akhirnya bentrok soal agama. Jangan seluruh Indonesia. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan Bapak atau tidak, tapi pasti Bapak tahu ada hubungannya atau tidak. Tahu ada hubungannya atau tidak? Ya, nggak tahu saya ya, karena saya tidak memiliki hubungan. Aduh, ya saudara yang satu ini juga merasa kecewa gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh si Chaplin terkait bab jihad yang membandingkan antara dua agama gitu ya. Ya, nggak usah saya sebutkan karena kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama mendengar ya kan. Ternyata apa yang dia sebutkan terkait agama orang lain yang tidak dia anut salah. Wakil presiden, mantan wakil presiden 2 kali salah. Jelas saja sejak dulu kebijakan selama dia menjadi wakil presiden nggak ada yang bermanfaat bagi rakyat. Ya karena sebetulnya dia tidak paham apa yang sedang dia bicarakan sendiri. Ya lanjut. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Wih, provokasi yang sangat luar biasa
dan sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kala melakukan provokasi ini di atas mimbar, yang dimana seharusnya mimbar itu digunakan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita agama, untuk melakukan pengajaran agama yang baik, tapi digunakan oleh Yusuf Kala untuk memprovokasi. Mohon maaf, saya adalah orang Kristen, walaupun saya bukan orang yang agamis sekali, tapi selama saya memeluk agama Kristen, tidak ada satu kata pun ya yang pernah diajarkan untuk kita membunuh demi surga. Kita dibunuh atau membunuh itu mati syahid. Kita tidak pernah diajarkan itu sama sekali, dan di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis hal seperti itu. Bahkan kami selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun, tidak harus sesama agama Kristen. Kita harus mengasihi sesama umat manusia. Kami diajarkan untuk mengampuni, bahkan memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Bahkan kita diajarkan, apabila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Dan saya yakin di agama manapun juga diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Diajarkan hal-hal yang baik, bukan diajarkan untuk membunuh dan lain-lain. Saya berharap pihak berwajib, kepolisian, harus segera menangkap Yusuf Kala yang dimana terang-terangan terbukti ya memprovokasi, mengadu domba antar umat agama, yang membuat Indonesia terpecah belah, yang dimana Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Iya, iya betul. Jadi ya bisa menyebabkan negara Indonesia ini terpecah belah. Sementara Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memang mayoritas Islam, ya Muslim, ya. Itulah agama yang saya anut. Tetapi kita harus tahu lah bahwa Indonesia ini bukan negara yang berdiri di atas dasar agama. Kan seperti itu. Pernyataan-pernyataan yang provokatif itu ya bisa mengadu domba, mengancam kebinekaan ya bangsa dan negara ini. Dan akhirnya saya ingat loh ya, sekira tahun 2004 dulu ketika si Chaplin ini disebut-sebut berhasil mendamaikan ya beberapa konflik yang konon itu berlatar belakang agama ya di Indonesia ini. Akhirnya disebutlah Chaplin ini sebagai bapak konflik. Maksudnya itu orang yang berhasil mendamaikan beberapa konflik. Saya menjadi curiga gitu loh. Jangan-jangan konflik itu dia sendiri yang menciptakan gitu loh sebagai bohir. Jangan-jangan. Kan saya nggak menuduh toh ya. Lanjut. Pak JK, izin. Jujur Pak, Bapak sih tiba-tiba menyamakan ajaran, terus tiba-tiba sebut Kristen, bilang mati dan mematikan itu syahid. Semua berpikir seperti itu. Kristen juga. Jujur janggal Pak. Bapak saran saya kalau nggak tahu ajaran agama lain, khususnya Kristen, mending gak usah dibahas Pak. Udahlah Pak, Bapak diam aja menikmati masa tua, pundi-pundi uang yang sudah ada di kantong Bapak. Urusan agama, urusan tiktoker yang debat-debat agama di live aja Pak. Bapak gak usah dah ya, izin. Nah itu kan, izin katanya. Izin sama siapa Pak? Gak usah izin lah sama si Chaplin itu ya kan. Dan saya sependapat sebetulnya dengan apa yang dia sampaikan. Kalau nggak paham agama, nggak usah ngomongin agama gitu loh. Biarlah mereka-mereka yang suka debat aja di live TikTok gitu kan tentang agama itu. Nggak masalah gitu kan. Debat nggak masalah. Yang penting damai kan seperti itu. Ya daripada memprovokasi. Udah wakil presiden 2 kali ngomong belepotan, isinya salah semua. Dan mengandung unsur penistaan agama. Kan aduh, macam kayak mana gitu kan. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.